Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik Teruna terkasih. Ya, senang sekali adik-adik ya, pada hari Minggu ini kita bisa berkumpul kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin hari ini adik-adik di rumah saja tetap sehat. Ya Kak Deborah, kita akan belajar firman Tuhan. Kita dibaca dari mana? Mungkin sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu kali Kak ya. Oke. Boleh Kak Diana pimpin kita dalam doa? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini di mana Engkau telah membangunkan kami dan kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau juga akan memberkati adik-adik di rumah kami yang ada di rumah saja, dan juga kami, Kak Deborah dan juga Kak Diana yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Biar kami bisa mengerti dan firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan selalu mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Amin. Iya. Oke, kita akan buka Alkitab kita. Udah siap dong ya Alkitabnya di rumah masing-masing ya. Oke, pembacaan kita hari ini dari Yoel 2 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Maaf, Yoel 2 ayat yang ke-28 sampai dengan 29 adik-adik. Yoel perjanjian lama, perjanjian baru Kak? Perjanjian lama. Oh iya. Udah dapat semua kali ya? Kita akan, Kak aja yang baca ya adik-adik, ikutin dari masing-masing ya. Yoel 2 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya adik-adik ya, hari ini kita akan belajar dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Hari ini adalah temanya, Roh Tuhan ada padaku. Kalau misalnya kita belajar dari kitab Yoel, ini masih ada hubungannya Kak Deborah dengan cerita yang minggu lalu. Yang Kak Leo dan Kak Yosef bawakan pada saat itu ya, pada hari Minggu yang lalu. Dimana di sini diceritakan tentang Yoel. Kak Deborah tahu nggak, Yoel itu adalah seorang nabi. Iya. Dia termasuk nabi kecil. Selain Nabi Yoel, nabi apa aja Kak Deborah? Kalau yang Kak Deborah tahu. Selain Nabi Yoel ya Kak? Iya, apa aja? Nabi kecil? Iya, betul. Kalau aku tahu tuh ada Nabi Amos. Oke. Terus ada Yunus ya kan? Mika ya nggak sih Kak? Iya. Masih banyak sih Kak, masih banyak yang lain. Iya. Tapi aku tahu itu aja. Banyak sih maksudnya. Iya. Kenapa dinamakan nabi kecil? Karena dia tuh hanya terdiri dari beberapa pasal dan beberapa ayat. Nah, adik-adik, seperti adik-adik ingat ya, Yoel itu bekerja di sekitar Bait Allah dan dia dinamakan nabi kultis. Yoel itu ada artinya loh, Tuhan adalah Allahku. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita belajar tentang Yoel, kita ingat tentang wabah atau bencana. Ada orang tahu nggak wabah atau bencana yang terjadi pada saat itu? Yaitu belalang. Iya, belalang ya Kak. Kalau belalangnya cuma 1 sama 2 itu mungkin hal yang biasa ya Kak ya. Tapi ini belalangnya tuh banyak sekali sampai jutaan. Akibatnya menimbulkan kelaparan pada saat itu. Karena kenapa coba? Karena belalang-belalang itu makan makanan-makanan bahan-bahan pokok. Sehingga pada saat itu juga bangsa Yehuda sangat berduka. Kenapa berduka? Karena mereka tidak bisa memberikan korban bakaran pada saat itu karena sudah dimakan belalang ya Kak. Sehingga pada saat itu bangsa Yehuda mengalami suatu pergumulan Kak. Pergumulan yang sangat hebat sekali. Mereka menderita, mereka sedih gitu ya. Dan pada saat itu Nabi Yoel menyuruhkan untuk pertobatan gitu ya. Itu cerita minggu lalu ya, mereka pertobatan. Waktu pertobatan itu mereka harus introspeksi diri gitu ya. Mereka menyadari kesalahan-kesalahan mereka dan mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat ini ketika mereka mengalami suatu pergumulan gitu ya, mereka tuh tidak sendiri Kak Deborah, ada seorang penolong. Ya, ada seorang penolong yang setia. Siapa Kak Deborah penolong setia itu? Roh Kudus kan? Iya betul. Kalau kita belajar Roh Kudus kita ingat Tritunggal ya? Iya.
Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Kan masih berhubungan sama Kamis kemarin ya, Kak? Kita Iya, kan Kamis kemarin memperingati hari apa? kenaikan. Iya, pada saat itu kita mempelajari hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan waktu itu yang diturunin apakah Deborah pada saat itu? Roh Kudus, Kak, dalam bentuk lidah-lidah api. Iya, dan pada saat itu murid-muridnya ya, orang yang percaya mendapatkan Roh Kudus. Tapi yang saat ini semua orang yang percaya mendapatkan Roh Kudus gitu. Nah, Kak Deborah, apa sih Roh Kudus itu atau Roh Tuhan itu dalam kehidupan manusia? Kalau menurut Kak Deborah apa? Kalau menurut aku mungkin dia sebagai penolong ya, Kak, Ya, yang betul. menyertai kehidupan kita gitu kan. Berarti kan dia yang memberikan, Tuhan kan memberikan roh penolong itu kepada kita supaya kita tetap bisa menjalani hidup kita gitu kan, tapi tetap seturut dengan kehendak dan firman Tuhan gitu. Iya, betul ya adik-adik ya, bahwa Roh Kudus itu memperbaharui kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu memperbaharui hati, pikiran, dan juga tindakan, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dan juga kita dapat memuliakan nama Tuhan. Benar. Ya. Nah, Kak Deborah, kalau misalnya udah ada Roh Kudus di dalam hati kita bisa membedakan, Kak Deborah, mana kegiatan atau perbuatan positif, mana kegiatan atau perbuatan yang negatif. Mana yang baik, mana yang buruk gitu ya, Kak. Iya. Ya. Apalagi pada saat situasi saat ini, kita harus melakukan perbuatan yang baik itu susah banget loh, Kak Deborah. Ya. Pada saat kita di rumah saja dan peran adik-adik itu sangat sulit sekali. Kak Deborah merasa jenuh nggak sih kalau di rumah? Ya jenuh sih, Kak, cuman kan maksudnya di balik kejenuhan itu kan kita tetap harus bersyukur ya. Iya, betul. Karena kita sampai saat ini masih dalam penyertaan Tuhan, kita masih sehat, masih bisa kumpul dengan keluarga gitu kan. Iya. Ya adik-adik ya, kesehatan itu merupakan suatu berkat ya, itu harta yang paling mahal sekali Iya, ya, kesehatan itu ya. Ya benar juga, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa kita anak-anak Allah, kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kasih itu selalu terpancar dalam diri kita, Kak Deborah, gitu ya. Sekarang bagaimana cara kita menciptakan suasana yang menyenangkan di rumah, gitu. Benar. Ya, jadi ketika kita berada di rumah itu bisa menjadi berkat ya buat keluarga kita gitu ya. Ketika kita melihat orang tua kita tersenyum, itu merupakan anugerah Tuhan. Itu sangat susah sekali, Kak. Benar Seperti sih, itu. Kak. Karena begini ya, beberapa hal tuh kakak pernah baca, kalah bukan pilihan. Artinya gini, pada saat ini banyak juga yang kumpulan-kumpulan di luar, banyak juga yang mereka yang datang-datang ke mall gitu. Tapi apakah kita harus mengikuti seperti mereka? Iya. Kan enggak juga kan. Kita harus berpikir secara positif, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kita di rumah saja, banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah saja. Kalau Kak Deborah apa aja yang dilakukan di rumah? Kalau aku banyak sih, Kak, tapi kan kalau kan lebih kayak ngerjain tugas kantor kali ya. Tapi kan memang kita kan hidup di negara Indonesia ya, Kak. Memang semuanya kan diatur di dalam udah diatur semua. Jadi memang kita harus bisa patuh juga sama pemerintah gitu kan. Kita juga harus bisa membantu pemerintah gitu kan untuk mengatasi wabah besar ini gitu. Kalau aku sih selama di rumah ya paling ngerjain pekerjaan kantor ya sama ya, Kak. Jadi maksudnya tetap melakukan hal-hal yang positif gitu kan. Jadi nggak karena aku di rumah aja tapi jadi semua yang biasanya aku kerjain jadi nggak aku kerjain lagi, tapi tetap gitu, Kak, tetap semuanya itu kita lakukan, tapi tetap yang positif juga yang berguna untuk kita, berguna untuk keluarga kita gitu. Ya benar ya Kak Deborah ya, juga adik-adiknya banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau misalnya kita kangen sama saudara-saudara kita, apa yang kita bisa lakukan? Video call, Zoom, Kak. Iya, semuanya pasti punya ya alat seperti itu ya. Dan juga kita bisa mengeluarkan bakat-bakat kita, Kak. Ketika kita di rumah, kita bisa bermain musik, kita lebih bisa melatih bakat kali ya supaya lebih jago kita lagi. Kita bisa buat puisi gitu ya. Semua hal-hal yang membuat kita tuh bisa sukacita ketika kita berada di rumah gitu. Jadi nggak bosen, jadi nggak boring gitu ya. Nah, Kak Deborah itu ya kegiatan-kegiatan yang kita dilakukan di rumah. Kita balik lagi ya Kak tentang Roh Kudus ini ya, tentang Roh Kudus ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tuh selalu menuntun kita supaya apa? Kita tidak jatuh ke dalam dosa, Kak. Seperti kalau misalnya kita baca dari Yoel itu, wabah belalang itu disebabkan apa? Akibat dosa manusia gitu ya. Jadi supaya Tuhan tidak menginginkan kita berbuat dosa. Kita ingat ya adik-adik, Tuhan itu Maha Kasih. Karena kasihnya,
Tuhan itu menganugerahkan anaknya yang tunggal kepada kita. Kasih itu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Kak. Pertama, kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kepada sesamanya. Kemudian Tuhan itu juga adil kan, Bora, dan juga dia hakim yang adil. Kalau misalnya kita salah, kita akan dihukum gitu ya. Tapi kita harus ingat ya adik-adik, tidak ada hukuman yang Tuhan tidak campur tangan di situ. Tuhan akan memberikan seorang penolong kepada kita. Karena gini Kak, Tuhan menginginkan agar kita siap gitu ya. Karena hari Tuhan datang, kita sudah siap gitu ya. Kapanpun Tuhan akan memanggil kita, kita sudah siap Kak. Seperti itu. Walaupun situasi pandemi saat ini kita jenuh, kita bosan gitu ya. Tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan gitu. Dan yang pertama Kak Deborah, kita harus apa? Berdoa. Lebih baik berdoa ya Kak. Iya, karena kita yakin ya adik-adik ya, dengan berdoa ini kita dapat mengubah segalanya. Kita berdoa untuk bangsa kita yang sedang dalam pemulihan. Kita bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID gitu ya. Kita berdoa untuk siapa? Yang pertama tentunya untuk para medis ya, para medis Karena yang mereka sudah di garda utama ya Kak. Iya, dan juga sempat viral ya dikatakan Indonesia terserah. Aduh, jangan sampai seperti itu ya kayak kita harus sangat peduli banget gitu ya. Maksudnya kita sangat peduli banget gitu ya untuk kesehatan gitu. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sakit. Kita juga berdoa untuk yang terkena COVID gitu ya. Ya, karena kita yakin dengan berdoa itu Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik ya. Bangsa kita bisa dalam pemulihan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir ya Kak Deborah ya, kita sebagai anak Tuhan, tapi kok tetap aja kita ada pergumulan kecobaan. Itu kenapa ya kira-kira ya? Ya, kalau menurutku pribadi sih kayak karena kan setiap kita memang sudah memiliki, maksudnya Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing itu sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita gitu kan. Tapi kan bagaimana Kak? Bagaimana sih kita dapat menyelesaikan itu semua gitu kan dalam kehidupan kita sehari-hari? Makanya kita kan gak bisa dong Kak sendiri gitu kan. Kita kan butuh kekuatan, kita butuh pertolongan dari Tuhan, makanya itulah tadi kenapa Kakak bilang kita harus berdoa. Jadi untuk setiap apapun yang kita pergumulkan kita harus berdoa Kak, karena kayak tadi Tuhan yang memberikan kita roh penolong, berarti kan kita nggak sendiri dong untuk melakukan itu gitu kan. Kita udah punya temen nih untuk maksudnya menyelesaikan semua permasalahan atau pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Iya benar ya. Dalam situasi dan keadaan saat ini kita harus bertekun, kita harus sabar, kita harus bisa mengendalikan diri. Nah itu ya adik-adik ya itu yang harus kita lakukan gitu. Yang paling penting sih harus taat sih Kak. Betul. Karena mungkin taat itu susah ya Kak. Iya. Di satu sisi udah bosan, betul. Tapi di satu sisi juga mau keluar gimana kan gitu kan Kak. Dan juga ya Kak Deborah ya, yang saat ini ya tingkat kepedulian kita tuh harus sangat tinggi sekali ya. Ketika kita sudah di rumah, kita lihat keluarga kita sehat, itu merupakan suatu ungkapan puji syukur ya. Benar, dan kita juga harus memperhatikan orang lain Kak Deborah gitu. Cara kita memberikan kepedulian kepada orang lain itu kalau misalnya mungkin lewat berkat kali ya kan Deborah ya. Kalau misalnya kita punya berkat lebih, kita bisa berikan kepada orang lain. Karena pada saat situasi saat ini banyak juga yang kehilangan pekerjaan Kak, gitu ya. Mungkin ini bisa melalui orang tua adik-adik ya, gitu ya. Kalau adik-adik kan masih di rumah aja. Dan kalau adik-adik tetaplah di rumah gitu ya, belajar di rumah, beribadah di rumah gitu ya. Pokoknya segala aktivitas itu dilakukan di rumah gitu ya. Ini juga sangat sulit, tapi kita harus belajar gitu ya. Nah, Tuhan mengasihi umatnya dan tidak menginginkan umatnya menderita karena perbuatan dosa kita. Tuhan menghadirkan keselamatan sebagai suatu sarana untuk tetap berada dalam lingkup kasihnya yang tadi kakak bilang. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa umatnya untuk tetap setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Dan penolong yang setia itu adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita kepada orang yang percaya Kak gitu. Karena kita yakin percaya yang orang yang percaya itu mempunyai iman yang sangat kuat gitu. Jadi dia nggak mudah goyah gitu ya gitu, nggak mudah ke kanan ke kiri dia tuh dia bisa melakukan, dia taat gitu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kemana gitu ya. Dia harus melangkah gitu ya Kak. Iya. Kemana dia harus pokoknya melakukan mana yang baik mana yang salah Kakak udah tahu ya. Iya. Semuanya ini dilakukan agar kita bisa bersaksi ya, bersaksi tentang kasih Tuhan kepada keluarga kita,
kepada teman kita dan juga kepada sesama kita gitu ya. Dan adik-adik sekarang ada PR-nya nih Kak. Oh, PR apa tuh, Kak? Bagaimana di rumah dia bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, yang tidak membuat orang tuanya marah. Karena usia adik-adik teruna ini usia-usia benar-benar pertumbuhan yang ingin bebas loh sebetulnya. Dan mereka kalau misalnya di rumah aja mereka sebetulnya nggak pengen gitu. Merasa terkekang juga kali Iya, ya. gitu. Nah, bagaimana mereka mengapresiasikan diri di rumah dengan bakat-bakat mereka, gitu. Mereka bisa bernyanyi, ya mereka bisa puisi yang tadi dikatakan, gitu ya. Mereka bisa membantu orang tuanya, gitu ya. Itu kan hal-hal yang jarang dilakukan ya. Sekarang ini adalah mungkin waktunya gitu ya, gitu. Mungkin tetap melakukan hal yang positif ya Kak. Iya, tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, gitu. Nah, adik-adik, demikianlah ya adik-adik ya firman Tuhan kita pada hari ini, di mana roh Tuhan ada padaku. Kita yakin dan percaya ya adik-adik ya, kita sebagai orang percaya, Tuhan selalu memperbaharui kehidupan kita. Dengan Roh Kudus itu, kita dapat merubah gitu. Kita dapat memperbaharui hati, pikiran kita dan juga perbuatan kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan dan kita bisa memuliakan nama Tuhan gitu. Terus apa lagi Kak Deborah? Ya mungkin Roh Tuhan itu kan memang kayak tadi udah disebutin orang ya, jadi dalam hidup ini mungkin kita nggak usah khawatir untuk menjalani kehidupan kita gitu, seberat apapun pergumulan mungkin yang sedang kita hadapi saat ini. Karena ya Tuhan sudah mengirimkan kita ke penolong gitu yang akan membantu kita untuk untuk menemukan jalan keluar adik-adik dari pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang gitu ya Kak ya. Iya. Ketika kita mengatakan bahwa kita anak Tuhan dan kita mau punya Roh Kudus, itu harus dilakukan. Ya, kita bisa sebagai pelaku firman Tuhan karena pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan pada murid-muridnya, jadikanlah semua murid-muridku. Jadi itu berita Injil itu bukan hanya pada murid-murid Tuhan Yesus, pada kita pun juga gitu ya. Harus kita sebarkan. Itu merupakan tugas kita ya, tugas kita. Dan pada saat ini tugas adik-adik yaitu di rumah gitu ya, bagaimana menciptakan itu semua. Benar. Gitu ya adik-adik ya, gitu. Ya, kayaknya sudah cukup sekian ya. Iya, maksudnya Roh Tuhan ada padaku. Iya, gitu ya. Ya adik-adik, demikianlah ya firman Tuhan pada hari ini yang kita pelajari tentang Roh Tuhan ada padaku. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Buatkanlah itu ya adik-adik, membuat kita menjadi sukacita. Sehingga orang tua kita benar-benar melihat gitu. Wah, ternyata anak kita ini bisa memberikan sesuatu di rumah ini, suatu berkat. Sukacita, kedamaian gitu ya. Dan juga adik-adik juga selalu harus berdoa ya untuk pemulihan bangsa kita. Karena bangsa kita pada saat ini dibilangnya sedang sakit ya. Dan kita bagaimana harus memutus mata rantai penyebaran virus COVID itu gitu ya. Demikianlah ya adik-adik ya pembinaan kita firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus ada padaku. Kak Deborah bisa tutup dalam doa? Oke, untuk menutup pembahasan kita, renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar juga tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu mengenai Roh Tuhan yang ada pada diri kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami beritakan, dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kami Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam kegiatan kami Tuhan yang masih di rumah aja. Kiranya juga Tuhan mau memberikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan, berikan kami kesehatan Tuhan, agar kami tetap dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan sehat, dengan kuat, dan tanpa ada sakit penyakit. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan seminggu ke depan segala aktivitas kami yang akan kami lakukan di luar rumah atau dalam rumah. Tuhan berkati keluarga kami, mama papa kami, dan semua orang-orang terkasih kami, agar kami dapat selalu mendapat pertolongan dari Tuhan dan selalu terhindar dari segala sakit penyakit yang dapat membuat kami sakit atau membuat kami tidak sehat, sehingga kami tidak dapat
beraktivitas seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, ampuni untuk segala dosa dan pelanggaran yang pernah kami perbuat. Amin. Ya, selamat hari Minggu ya. Iya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.